Selamat malam teman-teman semuanya. Masih bersama Saksi, Suara Aksi dan Advokasi LBH Yogyakarta. Saya Wandi Syahputra dari APBH LBH Yogyakarta, dan di samping saya sekarang bersama Gus Maximus Sedik dari Papua. Beliau ini latar belakangnya sarjana hukum dari Jana Badra, Universitas Jana Badra. Nah, masih berhubungan dengan KBB, kita di sini akan mengangkat tema mengenai harmoni semangat toleransi antar bangsa, begitu ya, ataupun harmoni semangat toleransi bangsa. Oke, gimana kabarnya Mas? Kabar saya baik. Selamat malam semua. Saya punya kabar baik. Saya masih hidup dan masih ada nafas hidup. Oke, iya. Hingga saya masih baik sekarang. Oke. Dan sekarang saya bisa bercakap-cakap dengan kawan saya, Wandi, yang ada di Palembang. Terima kasih. Nah, jadi beliau ini, Maximus Sedik ini, dia sudah lama mengenai analisis tentang toleransi yang ada di Indonesia, khususnya di daerahnya ataupun di lokal sendiri ya, kayak di Yogyakarta. Oke Mas, oke Gus gitu ya. Ya, Oke Gus. Bagaimana masyarakat Papua memandang usaha harmoni semangat toleransi bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Gus? Begitu. baik Gus Wandi. Jadi bagaimana cara pandang masyarakat Papua Oke. secara keseluruhan mungkin kita belum menelusuri Oke. secara baik gimana pemikirannya, terus bagaimana membangun peradaban pemikiran, terus keharmonisan antara sesama. Iya. Tetapi coba saya bisa mampu untuk menjelaskan sedikit bahwa yang diutamakan oleh kalangan masyarakat Papua terutama adalah soal humanismenya. Oke. Atau kemanusiaan, karena kemanusiaan nilainya lebih tertinggi sebelum adanya agama. Maka hidup beradab dan beradaptasi, hidup membangun peradaban, kesetaraan itu harus lebih meletakkan nilai kemanusiaan lebih tinggi. Nah, itu yang prinsip yang dibangun atau dipakai oleh masyarakat Papua dalam membangun pergaulan hidup sehari-hari. Iya. Jadi apapun yang terjadi ketika diserang pada ranah yang sensitif, itu harus dihindari. Ranah sensitif itu yang soal misalnya soal agama, itu harus dihindari. Tapi kita lebih meletakkan pada soal unsur tadi saya sebut awal bahwa kemanusiaan. Iya, Karena itu harus dipakai dan menjadi hal yang dikompanyekan ke seluruh peradaban Indonesia secara umumnya dan secara khusus kalangan masyarakat Papua. Itu. Oke. Mungkin hal yang salah satu dari contoh itu sendiri toleransi yang ada di Papua, mungkin selama dalam jangkauan pengalamannya Gus Sedik ini gimana yang ada di Papua sendiri gitu? Pengalamanku terutama di kampung bahwa soal toleransi terutama dalam konteks beragama itu sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Papua, dan secara khusus misalnya di kampungku di mana orang bisa menghargai walaupun dia itu muslim atau yang latar belakang muslim, tetapi dia adalah bisa pengabdi guru. Oke. Contoh di kampungku itu seorang guru, seorang muslim, tapi dia diangkat sebagai kepala sekolah di SD ku, SD yang, tapi SD itu berlatar belakang swasta, yang basisnya adalah Katolik. Berarti ini memberi satu gambaran kecil bahwa orang di kampung halaman itu punya pandangan yang sudah melampaui tanpa memandang sekat-sekat etnis, agama, ras, suku dan itu yang penting. Nah, mungkin gini Gus, apakah toleransi itu membahayakan nilai dan norma agama, ras dan suku, membahayakan kebebasan yang ada di toleransi ini kan? Yang pertama, aspek yang paling penting untuk bicara soal toleransi itu adalah meletakkan dasar berpikirnya. Oke. Tapi dasar berpikir antara warga negara, jadi itu penting. Jadi relasi antara warga negara penting. Soal toleransi itu kan aspeknya luas. Kita bertoleransi antara sesama, kita bertoleransi antara lingkungan, antara warga, antara suku dan seterusnya.
Tapi soal yang lebih pada agama, berarti kita harus memanusiakan, kita manusia yang sama tanpa perbedaan. Kalau kita meletakkan bahwa agama saya lebih unggul, agama dia lebih unggul, itu berarti kita sudah masuk dalam ranah privat. Oke. Itu yang berbahaya kalau aspek itu. Jadi harus itu dihindar. Penghindaran yang dilakukan adalah bagaimana proses komunikasi relasi antara warga itu dirawat dengan baik. Jadi tanpa disentuh dengan unsur itu. Kalau bila di unsur itu atau aspek itu yang disentuh, itu akan berbahaya karena membuat, pertama kenapa berbahaya, karena orang belum mengerti, apalagi masyarakat awam yang tidak punya mengakses literasi terkait dengan soal agama atau soal intoleransi. Nah, itu jadi harus dihindari. Makanya penting adanya komunikasi, antaranya ruang keterbukaan, antaranya ada yang menghubungkan relasi antara warga, selain melaksanakan kewajiban sebagai orang yang beragama, tapi membangun kebersamaan dalam hidup sebagai warga negara atau warga manusia. Menurut Gus Mek nih, yang tadi toleransi antar KBB bisa menguatkan bangsa dan negara, atau sebaliknya begitu. Yang kita berbicara mengenai toleransi, kita berbicara mengenai penguatan antar agama, antar ras ataupun suku, tapi karena ada perbedaan-perbedaan itu tadi, malah sebaliknya begitu. Perbedaan itu muncul bukan sendiri, tapi ada yang memprovokasi. Itu harus dihindari. Artinya intelektualnya. Artinya semua peristiwa penting yang berhubungan apapun pasti ada intelektualnya. Artinya ada yang membuat itu. Maka itu yang harus dihindari. Jadi dasar yang diletakkan adalah kalau antara bangsa, antara suku itu aspeknya luas. Tapi antara pergaulan hidup sehari-hari, di mana lingkungan yang kamu ada, di mana sikapmu terhadap sesama yang berbeda secara keyakinan misalnya. Oke. Nah, itu yang penting. Sebelum kita berbicara aspek yang lebih besar. Ketika aspek yang lebih besar, berarti dasar yang ini harus dikuatkan. Terutama kalau punya keluarga, punya anak, itu harus dididik. Itu penting. Tidak boleh harus menghindari hal-hal yang sifatnya doktrin. Nah, itu yang berbahaya. Nah, contoh gini ya Mas, Gus Mek, doktrin itu seperti apa? Coba dijelaskan dalam KBB ini sendiri. Doktrin itu begini, ketika misalnya agamamu di agama orang ini ada di tempat ini akan berbahaya, atau akan misalnya mereka akan menarik umat kamu masuk sini. Nah, macam-macam, karena biasa itu kan semacam bentuk doktrin yang dibuat, sehingga membuat kebebasan bagi sesama untuk hidup dalam lingkungan itu tidak bisa. Baik kebebasan antara relasi antara warga maupun kebebasan mendirikan rumah ibadah, kebebasan menjalankan rutinitas ibadah itu terbatas. Karena tadi soal itu. Itu dalam kalangan orang dewasa. Tapi kalau masih anak-anak itu berbahaya karena kamu menyampaikan itu otaknya masih belum bertumbuh, dia akan serap secara mudah. Nah, itu contoh kecil yang coba aku menyampaikan. Itu. Menarik. Nah, ini sangat menarik kalau diskusi soal ini. Mungkin dari tadi ya kita ngobrolin masalah toleransi dan kebebasan yang ada di ruangnya masing-masing gitu kan. Tapi negara ini sekarang ataupun yang lalu ataupun yang lampau begitu, ada gak yang menerangkan mengenai pasal ataupun ayat antar kebebasan ini tadi gitu Mas? Gus. Secara prinsip konstitusi negara, itu di Undang-Undang Dasar itu jelas. Bisa Undang-Undang nomor 29 itu undang-undang dasarnya. Itu kan sudah menerangkan bahwa negara punya kewajiban untuk menjamin kebebasan beragama bagi warga negaranya. Berarti ini sudah menegaskan tanpa ada perbedaan. Berarti peraturan pelaksana yang turunannya harus mengacu pada undang-undang dasar ini. Seperti pemerintahan yang memiliki otonomi khusus seperti Jogja atau Papua atau Aceh harus menghormati undang-undang yang lebih tinggi. Tapi biasa soal-soal kebebasan beragama, terutama misalnya mendirikan bangunan atau bangunan rumah ibadah itu bermasalah karena sering mengacu pada peraturan daerahnya yang bersifat otonom tadi. Itu.
Tetapi bagaimanapun pemerintah daerah punya kewajiban untuk melindungi atau memberikan atau menjamin kebebasan bagi setiap warga negara atau warga masyarakat untuk bisa mengekspresikan haknya, terutama hak beragama dan hak untuk mendirikan tempat beribadah. Oke, saya potong sebentar mengenai hak kebebasan beragama dan keyakinan, pendirian rumah ibadah itu tadi pernah nggak terjadi begitu? Dan mereka itu tidak dikasih ruang untuk membangun itu tadi, membangun rumah ibadah. Dalam kasus yang coba aku coba untuk membaca lebih jauh, belum temukan. Cuma misalnya di Bantul, di Jogja ada. Cuman itu kasusnya kejelasannya gimana? Artinya dasar tidak diberikan izin membangun. Itu atau izin mendirikan bangunan itu dasarnya apa? Itu yang belum ditemukan. Sehingga ini menunjukkan bahwa semacam ada eksistensi tersendiri. Padahal kita dalam konteks Indonesia orang hidup dalam satu ranah, satu konstitusi yang sama, tanpa ada perbedaan kan? Nah, berarti konstitusi itu berlaku bagi semua. Ketika pemerintah daerah tidak melaksanakan perintah hukumnya lebih tinggi, berarti ini sudah menunjukkan bahwa kelonggaran berbahaya. Makanya orang akan menunjukkan eksistensi masing-masing. Berarti sudah masuk dalam pemikiran yang aspeknya intoleran. Itu yang mungkin kita bisa bercakap lebih jauh bahwa bagaimana kita hidup dalam era yang terhubung dalam dunia yang tanpa batas atau terutama era digital ini. Berarti soal kampanye tentang intoleran akan bisa berkembang di media sosial, orang tidak memahami akan berkembang. Apalagi pemerintahannya tidak kuat dari dasar, berarti ini sudah melegitimasi apa yang warganya, itu bahaya. Itu bahaya sekali. Makanya kalau menghindari itu, pemerintah harus menunjukkan eksistensi sebagai pelaksana kebijakan yang tanpa diskriminasi, begitu. Jadi dia tidak boleh mendiskriminasi antara kelompok tertentu atau agama tertentu. Tapi dia beri sebagai pemerintah yang benar-benar transparan dan memberi jaminan bagi semua warga yang hidup di atas itu. Itu menarik itu. Terus begini Gus, bagaimana caranya kita untuk membangun semangat toleransi khususnya pada anak muda gitu. Jangan sampai mengotak-ngotakkan ras, agama ataupun suku gitu. Mungkin bisa dijelaskan oleh membangun semangat muda dari anak muda untuk soal toleransi itu sangat penting, apalagi di era global ini, karena kita hidup di era global ini, terutama kampanye dari luar masuk sampai masuk pada itu. Padahal prinsipnya adalah kita sama-sama manusia. Jadi anak-anak muda yang pertama adalah pergaulan tanpa batas. Artinya tidak boleh bergaul sama saya. Misalnya Wandi, saya Katolik, terus Wandi Islam. Terus Wandi, saya nggak boleh bergaul dengan Maksi karena dia orang Katolik. Atau saya sebaliknya, saya bilang nggak boleh saya bergaul sama Wandi karena dia seorang Muslim. Nggak boleh. Tapi itu adalah menunjukkan bahwa sikap anak muda yang tidak berkembang melalui perkembangan. Tapi kita relasi sesama. Ketika ada Natal, kita sama-sama sholat Natal. Ada Idul Fitri, kita sama-sama. Itu menunjukkan bahwa kita hidup dalam peradaban yang berkembang dan kita hidup dalam relasi yang baik. Itu yang penting. Ini anak muda harus begitu. Jadi anak muda punya tugas untuk menangkal semua. Jangan masuk. Jangan sampai itu masuk dalam kepalanya anak muda. Itu lebih berbahaya lagi. Karena yang tua mati, muda akan dia berkembang lagi. Nah itu yang penting. Terus ada semacam kegiatan bersama yang dilakukan antara lintas komunitas beragama, lintas komunitas berkeyakinan. Jadi ada kegiatan yang dibuat lintas ini untuk berbagai iman atau berbagai percakapan di dalam itu. Jadi kita bercakap-cakap tanpa batas. Kita bercakap-cakap. Itu baru menemukan pemahaman kita. Sehingga anak muda sekarang, bagaimana caranya dia untuk memahami toleransi itu hanya bukan di lingkungannya sendiri. Di Indonesia itu beragam macam suku gitu ya, beragam macam agama, berapa macam ras juga. Sehingga tidak bisa mengotak-ngotakkan anti menolak dari hal-hal yang bersifat provokasi. Oke, kasih. Terus gini, Gus.
apakah dalam negara toleransi terhadap akidah dan agama itu dibolehkan gitu? Mungkin di agama tertentu, kita ngomong secara umum gitu. Ya. Di agama tertentu mereka memang satu frame bahwasanya membangun toleransi ini itu sudah diajarkan di agama-agama masing-masing gitu. Jadi prinsipnya setiap agama pasti mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Iya. Semua agama. Itu menurut pemikiran gue ya. Nggak mungkin agama yang mengajarkan kamu harus bunuh dia karena beda keyakinan. Oke. Atau beda agama dengan kamu, jadi kamu harus lakukan tindakan. Nggak mungkin. Tapi dalam ajaran ajaran agama yang ada dalam teks-teks ayat tarbilan, ayat tersuci pasti diajarkan nilai-nilai kebaikan, nilai pergaulan dan semua diajarkan. Nggak mungkin diajarkan hal-hal yang bertentangan. Iya. Nah itu yang penting, catatan penting bagi kita. Makanya harus Anda mengerti ajaran tentang agama itu secara tuntas, Oke. tanpa setengah-setengah. Nah ketika mengerti secara tuntas, baru kita akan santai. Kita ternyata begini. Kalau kita mengerti secara tuntas, kita pasti punya relasi, punya pergaulan tanpa sekat-sekat karena beda agama. Nah, itu penting. Karena prinsip saya bahwa agama manapun pasti yang terpenting adalah mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Tanpa itu. Nah, kan ada tuh yang memang bukan kita berbicara mengenai agama ya, aliran ataupun organisasi tertentu gitu kan, teroris dan sebagainya, ataupun ada suatu tujuan untuk mencapai suatu bentuk kebebasan dalam tekanan pemerintah ataupun dalam tekanan hegemoni begitu macam hegemoni yang ada pada lingkungan itu sendiri, sehingga mereka melakukan sesuatu itu di luar kapasitas atau di luar melanggar hak manusia yang ada di sana. Gimana tuh? Suatu ideologi itu muncul karena adanya doktrin. Adanya doktrin yang berkembang. Doktrin itu dia berkembang karena yang salah satunya adalah kemampuan berpikir kita yang tidak tercapai. Nah, itu yang doktrin itu masuk. Terus yang kedua, dia belum tuntas menyelesaikan keyakinan dia atau pemahaman dia terhadap apa yang dia anut. Makanya dia cepat terprovokasi oleh hal yang disampaikan luar masuk. Terus yang keempat itu adalah soal hidup. Karena tadi keterbatasan, berarti orang menawarkan itu bukan sekedar mengajarkan dogma yang tadi, tapi dia juga menawarkan pendapat nilai uang. Nah, itu yang biasa sering dipraktikkan. Saya biasa pikir-pikir, oh ini karena masuk. Nah, masuknya begini. Terus yang satu, jangan-jangan sampai tokoh-tokoh yang ada dalam satu agama itu tidak bisa menjawab masalah yang ada. Nah, makanya membuat orang akan munculkan gerakan kecil dari balik-balik itu. Gerakan bawah tanah. Ya, gerakan-gerakan itu dengan menunjukkan eksistensi, tapi atas nama agama itu. Nah, sering kita berpikirnya itu. Jadi yang disalahkan adalah negara. Jadi negara harus memberikan jaminan dan kepastian bagi warga negaranya. Artinya jaminannya apa? Mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan semua, sehingga tidak terprovokasi atau tidak terpancing oleh hal-hal lain. Dan ideologi yang di luar dari ideologi negara. Itu yang terpenting. Karena ketika ideologi negara sudah kuat, tapi negara tidak menjalankan prinsip utama untuk menjamin kehidupan warga negara, berarti warga negaranya akan dia mencari sesuatu yang baru, yang bisa mampu mempertahankan hidup dia atau memberi kehidupan bagi dia. Nah, itu yang sering orang untuk cepat ikut dengan dogma baru yang diajarkan. Dan itu hampir sudah terjadi di berbagai belahan dunia, bahkan Indonesia pun sudah mulai. Nah itu, karena begini, namanya manusia, dia akan bertanya. Dia tidak mungkin diam kan? Dia akan bertanya tentang eksistensi hidupnya, dia bertanya tentang situasi perkembangan ekonomi politik dunia atau di dalam negaranya. Makanya buat kegelisahan. Nah, kenapa itu bisa muncul? Dan aksi yang dilakukan biasanya kita lihat bahwa kita semacam bahwa titiknya tempat tertentu. Tapi itu sebenarnya menunjukkan bahwa negara tidak memberi jaminan bagi mereka. Tapi aksi yang mereka lakukan sering pada di pojokan bahwa memang ini dari arah tertentu yang melakukan. Padahal kalau dilihat secara baik, berarti apa yang salah dalam tata kelola negara hari ini. Nah itu yang penting. Kalau
ditanya soal bagaimana pendapat saya dari soal terorisme hari ini, dan jadi yang diantisipasi itu terorisme dalam kehidupan berwarga negara atau terorisme politik yang tidak beres. Iya. Jadi itu. Siap. Jadi terorisme politik yang tidak beres itu akan mempengaruhi pada ranah subjektif orang atau subjeknya. Karena pemerintahannya tidak beres, politiknya tidak beres, akan mempengaruhi hidup warga negara Di itu. bawah-bawah ini. Di bawahnya. Sehingga merasuklah kepada ras, suku, dan Ya, agama. seterusnya begitu. Oke, Gus, pandangan Gus mengenai toleransi, khususnya nih yang ada di Jogja, itu seperti apa gitu? Baik, yang untuk di Jogja sendiri, selama saya hidup dari 2017 sampai saat ini, Kalau bilang 2017 hidup, udah berapa umurnya berarti sekarang? saya sekarang sudah masuk kepala 4. Bukan. Berapa? Umur saya sekarang masuk 23 tahun. 23 tahun. Iya. Kalau ya masih muda lah, intinya ini masih muda. Masih muda. Oke. Saya belum bersentuhan dengan pengalaman secara langsung soal intoleransi di Jogja. Tapi peradaban pergaulan relasi antara warga secara langsung yang saya lihat dia berjalan baik. Artinya tidak yang lebih berefek besar. Terutama di lingkungan daerah istimewa Yogyakarta. Mungkin ada, tapi mungkin saya belum mengakses lebih jauh untuk soal itu. Itu pengalaman hidup saya di sini. Misalnya kalau saat ini masuk ke masa Natal ya, saat ini. Kalau kita bikin putar lagu Natal atau bikin pondok Natal di depan, asal bisa di tempat tinggal saya, Iya. tidak ada gangguan apa-apa. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa di lingkungan yang kami hidup sesama ini tidak ada yang memandang perbedaan, dari terutama soal keyakinan. Kalau misalnya perbedaan berarti dia lebih memandang bahwa agama saya lebih tinggi, tidak boleh buat apa-apa, atau kamu nggak boleh lakukan apa-apa. Contoh macam putar lagu Natal kah, bikin pondok, datang, itu baru kita temukan, ternyata ini ada sesuatu yang terjadi. Di situ Tapi sekian banyak mungkin ya dari pernyataannya dari Gus Mek tadi, ada juga yang mengenai pembangunan rumah ibadatan di Yogyakarta itu sampai sekarang pun masih belum terrealisasi, dan di situ posisinya pemerintah seharusnya untuk mengawal bagaimana hak mereka mendapatkan tempat peribadatan, kan begitu, dan sampai sekarang masih belum terrealisasi. Nah, kalau misalkan Gus Mek bilang tadi kehidupan dari Gus Mek pengalaman selama 2017 sampai sekarang itu belum ada berbenturan mengenai KBB sendiri antar lingkungan ataupun pemerintah yang ada di Yogyakarta. Sehingga kalau saya tangkap ya, saya tangkap gini, berarti peragamaan ataupun suku, ras dan sebagainya macamnya yang ada di Yogyakarta khususnya gitu dalam lingkungannya Gus Mek, berarti belum ada sama sekali pergesekan antar agama ataupun ras, suku dan sebagainya gitu. Memang tidak ada. iya. Artinya itu pengalaman yang saya di mana lingkungan yang saya hidup di sini ya. Kalau yang tadi Gus kasih tahu soal perizinan, itu sebenarnya yang mendasar adalah apa yang bisa menyebabkan sehingga warga atau pemerintah bisa berpikir serupa itu. Apakah kesalahan di dalam agama yang mau mendirikan bangunan itu, atau kesalahan dalam warga yang hidup sama-sama situ, atau kesalahan dari pemerintah. Nah, ini yang memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita untuk berpikir ke sana. Kalau misalnya pemerintah dia memandang bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang dijamin secara konstitusi, berarti dia punya hak juga untuk memberikan pelepasan, memberikan status bagi pendirian bangunan gereja ini. Nah, terus pemerintahnya punya hak untuk bagaimana membuat pendidikan kritis bagi warga, supaya ada pemahaman tentang pergaulan relasi antara ini warga yang baik. Begitu. Tadi Gus sempat bicara juga mengenai yang pengalaman waktu di Papua, kepala sekolahnya ada dari orang Muslim dan banyak ragam dari agama sebagai muridnya yang ada di situ, Katolik, Kristen, sebagainya begitu ya. Jadi selama itu kehidupan di Papua sebenarnya mengenai KBB yang ada di Papua sendiri itu seperti apa sih gitu? Seperti apa? Karena ini teman-teman banyak bertanya. Yang pertama, seperti pembukaan saya tadi bicara, bahwa sebelum agama masuk, mau Kristen, Islam masuk di Papua,
yang prinsip yang dibangun sama Papua ya hidup berdampingan. Itu yang penting. Oke. Hidup berdampingan. Sehingga dalam nilai-nilai ajaran agama pun mengajarkan untuk soal nilai kemanusiaan dan kesetaraan dalam hidup, tanpa mengajarkan hal-hal yang bertentangan itu. Makanya ini menjadi dasar berpikir bagi warga di situ. Seharusnya begini, Gus. Bagaimana sikap pemerintah untuk menghadapi mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia diberikan seluas-luasnya kepada pemeluk agama masing-masing tanpa ada sekat ataupun tanpa ada pelarangan mengenai administrasi pembangunan dan sebagainya. Sikap Gus gimana kalau mengenai itu? Sikap saya, prinsip utama adalah pemerintah daerah harus memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi setiap agama atau setiap pemeluk untuk mendirikan tempat ibadahnya tanpa membuat kebijakan yang bertentangan dengan itu. Karena ini kita hidup pertama adalah manusia yang terikat dalam organisasi, dan organisasi yang memiliki ajaran itu agama. Terus kita juga terikat dengan organisasi yang memiliki akses politik dan hukum, itu pemerintah. Nah, ini yang mengatur tentang tata tertib hidup di dalam lingkungan itu. Jadi pemerintah seharusnya bukan dia ikut untuk menghasilkan kebijakan yang mendiskriminasi satu pihak, atau tidak memberi kebebasan bagi satu pihak untuk mendirikan rumah ibadah dan seterusnya. Jadi pemerintah harus ketika menghasilkan kebijakan itu mempertimbangkan semua aspek, begitu. Semua aspek. Walaupun agama satu dia sudah beradaptasi di situ atau dia lebih masuk awal situ dan begitu sekian lama, dia ribuan tahun ada di situ, sehingga dia norma yang diajarkan atau nilai-nilai yang diajarkan dalam lingkungan itu apakah masuk dalam soal tidak boleh ya orang dari luar datang dirikan bangunan, tidak boleh. Tapi cara berpikir harus bertransformasi melalui peradaban hari ini. Karena kita hidup hari ini sudah pengetahuannya sangat berkembang. Jadi kita kalau masih mempertahankan nilai agama yang lama ya kita tidak bisa. Kita tertinggal, sangat tertinggal. Jadi itu menjadi semacam petunjuk hidup. Tapi jangan sampai menjadi doktrin atau dogma yang memang mengakar dalam kepala, tidak bisa. Kalau itu sampai masuk dalam kebijakan pemerintah, itu patut dipertanyakan. Apakah pemerintah ini berpikir karena berpikir untuk siapa? Atau dia disebut pemerintah itu hadir untuk siapa? Apa hadir untuk kelompok tertentu atau kaum yang tertentu? Nah, itu yang penting. Kalau sikap saya ditanya dalam pernyataan saya begitu. Tapi menarik juga nih Gus, yang Gus bilang tadi provokasi gitu. Nah, itu provokasi yang seperti apa tuh? Apa mereka memang dipelihara oleh negara atau memang mereka tuh ingin menunjukkan eksistensinya di daerahnya sendiri? Bahwasanya agama ini adalah yang berkuasa di daerah sini, dan selain agama ini ataupun ras suku ini tidak boleh berada di tempat ini. Nah, coba gimana tuh? Menunjukkan eksistensi itu tidak terpisah dari pengalaman hidupnya. Mungkin ya warga di sekitar situ tidak punya pengalaman hidup yang lebih jauh. Terus di situ ada pecikan-pecikan yang sedikit membakar dan mereka, itu lebih bahaya. Makanya menunjukkan eksistensi. Nah, eksistensi itu bukan saja berdampak pada soal agama, pasti berhubungan dengan soal ras, etnis dan seterusnya. Pasti akan berbahaya. Makanya berarti ini sudah menunjukkan bahwa adanya identitas politik yang tertentu atau politik identitas yang eksis di satu komunitas atau satu tempat. Berarti kita bertanya, mana kehadiran negara? Atau mana kehadiran negara yang direpresentasikan dalam bentuk pemerintah daerah? Itu kita bertanya. Terus lama-lama negara ini akan bikin kelompok kecil-kecil ya. Tidak bisa. Berarti jadi negara punya kewajiban untuk bisa memberi pemahaman yang baik bagi warga negara, atau pemuka-pemuka agama harus berdiri sebagai orang yang loyal, orang yang humanis.
bukan mendoktrin, tapi mengajarkan warganya, lingkungannya untuk berpikir secara baik, supaya peradaban itu berkembang, relasi antara manusia berjalan. Jangan bicara ketuhanan yang lebih tinggi, tapi bicara kemanusiaan harus lebih tinggi. Oke. Nah, itu yang penting. Cuman ada yang belum terjawab nih Gus, mengenai pemeliharaan provokator itu belum sampai dijawab itu. Coba gimana itu? Mungkin ada. Pemeliharaan provokator ini yang bertugas adalah penegak hukum, Tuh. terutama kepolisian punya hak ketika ada provokator ini menangkap saja atau melakukan proses hukum. Jangan membiarkan, mungkin membiarkan karena dia latar belakang agama ini dengan sama saya, nah, itu berbahaya. Jadi tugas penegak hukum harus dia melakukan penegakan hukum yang secara transparan tanpa diskriminasi. Jadi dia benar-benar dia penegakan hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, itu provokator ini bukan muncul karena diprovokasi, pasti diprovokasi. Diprovokasi berarti disebut pasti ada aktor intelektual di balik itu. Oke. Pertanyaannya aktor intelektual ini siapa? Apakah negara, pemerintah, pemuka agama atau siapa? Nah, itu. Jadi orang tidak mungkin terprovokasi secara cuma-cuma. Contoh, Wandi lihat saya Papua tiba-tiba terprovokasi langsung saya kejar kamu. Pasti Wandi sudah tahu latar belakang saya apa dan semua mata begitu. Nah, itu yang berbahaya. Apalagi ini sudah berefek pada satu lingkungan yang luas, atau berefek pada satu lingkungan, satu kabupaten, satu provinsi. Itu berbahaya. Makanya terpenting hari ini, selain kita hidup dalam dunia saat ini sangat terbuka, kita juga harus membuka diri untuk membangun pergaulan antara sesama. Jadi pergaulan nggak boleh lihat karena mungkin saya orang Papua, saya dengan memiliki agama seperti ini, saya tidak mau bergaul dengan dia. Tidak bisa. Atau saya lihat sebaliknya gitu. Nah, itu yang harus kita menghindari. 1-2 orang buat itu akan berefeknya lebih besar. Jadi gitu. Contoh, kalau saya bilang, Wan, kenapa kamu nggak sholat? Berarti secara tidak saya sudah mengerti kan, ini kewajiban kawan saya. Harus saya, walaupun bukan saya menyuruh dia, tapi saya cuma mengingatkan dia. Nah, itu gitu. Cara yang sederhana untuk kita bertoleransi dalam berpikir. Gitu. Walaupun itu sederhana Iya, mungkin. sederhana. Oke, teman-teman, saksi suara aksi dan advokasi mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih kepada Gus Max selaku pembicara pada malam hari ini mengenai tema harmoni semangat bangsa, mengenai toleransi itu. Jadi kita undang beliau ini hanya untuk mengingatkan kita bagi kaum muda harus semangat mengenai toleransi itu sendiri. Mungkin cukup itu saja ya. Ada tambahan lagi, Gus? Ya, ini pesan terakhir dari saya, teman-teman kaum muda semua dimanapun Anda berada, yang terpenting kita membangun peradaban, relasi antara sesama, melintas daerah, lintas pulau, lintas agama. Kita hidup beradaptasi, kita hidup beragam menjadi satu. Yang terpenting adalah kita sama-sama sebagai manusia yang hidup di bawah kolong langit yang sama. Terima kasih. Selamat tinggal.